Baik, para mahasiswa, kita teruskan ke contoh perhitungan sambungan las part 2 ya. Bagian 2. Ya, ini part 2. Kita sekarang contoh nomor 3, yaitu sambungan seperti ini. Plat yang disambung dengan ini, dengan kanal ini mungkin ya, ditempelkan begitu, kemudian dilas bentuknya C begini. Nah, yang kita cari itu nanti adalah tebal lasnya berapa, A-nya ya, kaki las atau tebal las itu berapa. Kita lihat dulu. Nah, pertama-tama kita harus mencari garis netralnya. Bentuk las seperti ini, kalau yang sumbu ini, sumbu X ini mungkin pasti tengah-tengah ya, karena ini simetris. Kalau sumbu Y kita harus cari ya, dengan static moment kita akan menemukan 2,22 cm di sini. Kemudian I polar ini adalah IX tambah IY ya. Jadi ini rumus ini sudah diturunkan sedemikian rupa sehingga jadi rumus ini. Jadi hati-hati menggunakan rumus ini, itu adalah rumus untuk bentuk C yang simetris ya. Ini sama ini sama. Kalau ini lebih pendek daripada ini tidak berlaku rumus ini. Jadi lebih baik kita hitung secara biasa saja, secara berurutan ya, seperti nanti saya contohkan. Kalau kita menggunakan rumus ini, itu I polarnya itu adalah sama dengan 4871. Nah, seharusnya kita bisa menggunakan cara yang biasa ya, caranya seperti ini. Jadi ini IP adalah IX tambah IY. Untuk tebal las sama dengan 1, maka ini adalah IX-nya sebesar ini, 1/12 BH pangkat 3 ditambah luas kali jarak kuadrat. Ketemunya adalah angkanya dimasukkan, ketemu 4427,08. Kemudian IY juga begitu, sama. Ini adalah 1/12 BH pangkat 3 nya nggak dihitung karena T nya 1, maka ini adalah luas kali jarak. Jadi 1 kali D ini luas kali jarak kuadrat ditambah 1/12 BH pangkat 3 itu yang sayapnya ini ya, yang ini dan ini, kali 2 karena ada 2 atas bawah, kemudian ditambah luas kali jarak kuadrat. Luasnya adalah 1 kali B dikalikan 2 ya, atas bawah, dikalikan jaraknya. Jaraknya adalah setengah B min X. Jadi B nya kan ini, setengah B nya di sini dikurangi X, yaitu adalah jarak luasan las yang ini terhadap garis netral ini. Kalau kita masukkan angkanya, D nya 25, X nya 2,22, B nya 10, ini setengah B nya adalah 5, ini adalah X nya, kita ketemu 444,44. Nah, IP nya berarti penjumlahan antara ini dan ini, ketemunya 4871,52. Ini sama dengan yang ini tadi ya, cuman ini lebih umum cara menghitungnya. Jadi kalau misalkan ada kanal yang di ini misalkan setengahnya, ini penuh, ini setengahnya, maka rumus ini nggak berlaku ya. Jadi hati-hati menggunakan rumus ini. Lebih baik kita cara seperti ini, itu lebih umum. Nah, setelah ketemu ininya, I polarnya, maka kita menghitung momennya ya, PU kali E ya. PU tadi adalah ini kali E ya, E nya adalah 30 dikurangi 2,22, PU nya adalah 11.000, ketemu 305.558 kg cm. Nah, akibat geser langsung, maka 11.000 ini dibagi 45. Nah, 45 itu dari sini ya, luas las. Luas las. Nah, ketemu tegangannya adalah 244,4 kg per cm persegi. Akibat MU itu adalah M per W ya.
M kali Y per I atau M per W. Ini M-nya, ini Y-nya 10 kali 10 dikurangi 2,22, yang mana tadi 10, nah ini 10 dikurangi 2,22 ya 10-nya ini. Nah, dibagi dengan I. Nah, dibagi dengan I polar ya. Dibagi dengan I polar. I polarnya adalah 4871,53 ini. Ini yang vertikal, yang horizontal itu adalah ini kali Y dibagi dengan I-nya, tapi Y-nya adalah Y yang 12,5 yang sini. Nah, dari sini ke sini. Kalau tadi dari sini ke sini, yang dari sini ke sini. Nah, ketemunya adalah 784 kg per cm kuadrat. Nah, kemudian tadi ini angka-angka ini tadi, yang ini akibat geser, ini akibat puntiran, dijumlahkan semuanya. Jadi 244,4 ditambah 488, nah, yaitu yang V ya, yang V. Kemudian yang H itu 784 kg cm persegi. Ini juga dikuadratkan di sini dalam akar, sehingga ini adalah hasil F totalnya. Nah, sedangkan kekuatan las ya, kekuatan las itu sama dengan ini V kali 0,6 kekuatan las kali 1 ya, 1 tadi tebal las, ketemu 2214 ya. Nah, sedangkan F tegangan total yang terjadi adalah 1072, sehingga tebal las itu kita bisa menggunakan 1072 dibagi 2214 ketemu 0,484. Ya, ini A-nya dihitung, dibagi, ini karena kemiringan 45 derajat ya, dibagi 0,707 ketemu 0,68. Ini yang kita cek. Kita cek terhadap syarat minimum ya, syarat minimum itu tebal las 10, syarat minimumnya adalah 5, terus maksimumnya adalah 10 dikurangi 2 ketemu 8, kemudian kaki las efektif maksimum ini ketemu 9. Jadi kita harus berada di antara ini. Kalau ini 10, ini 5, ini 8, ini 9, ya berarti kita harus menggunakan di antara ini. Nah, kita menggunakan 8 masih oke. Nah, dipakai 8 masih oke, masih masuk dalam maksimum yang ini. Kurang lagi juga enggak apa-apa, lebih enggak boleh karena kalau melebihi sudah melebihi 8. Jadi gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang nomor 4. Nomor 4 ini lasnya beda. Ini adalah WF, ini WF, bentuknya I begini, terus di las atas flank dan flank bawah. Tebal flanknya ini adalah 14 ya. Tebal flanknya 14. Dimana PD dead load adalah 25, live load adalah 15. Nah, kita harus cari PU-nya berapa. Ini PU-nya 25 dan 15 tadi, ini dikalikan load factor ya, load factor untuk dead load, ini load factor untuk live load. Luasnya kita hitung 2 kali 30 sama dengan 60 cm persegi. T-nya kita misalkan 1. Nah, kemudian dari ini kita hitung momen tahanannya, ini S ya. S itu adalah I per Y. Itu dari bentuk shred dan ini strip dan lebar 30 dan lebar 30 dengan jarak 400 ini. Kalau kita ngitung I per Y-nya ketemu ini 1200 ya. Ini dari setengah I dibagi Y ya. I-nya kan I-nya ini I-nya ini dibagi Y-nya adalah separuhnya ini. Itu ketemunya kalau dihitung ketemu B kali D akhirnya. Nah, sehingga ketemu 1200. Kemudian PU-nya sudah ketemu 54, dikalikan lengannya. Lengannya di sini adalah 150, maka dikalikan 15 cm ya. Ketemu 810.000 kg cm. Nah, kemampuan lasnya kembali lagi untuk kemampuan las E70 adalah 2214. Nah, kemudian
Kita hitung sekarang akibat geser 54.000 ya di sini dari PU dibagi dengan luas las ketemu 900. Terus akibat momen ini ada H ya, ada sigma H itu yang horizontal ya, itu momen dibagi dengan W, M per W ini. W nya adalah S tadi itu adalah 675. Nanti ini dijumlahkan di sini dalam akar, dalam kuadrat, ketemulah angka 1125 F total. Nah, ini adalah yang terjadi. Nah, kalau kita mau mencari TE nya yang sebenarnya adalah ini dibagi dengan ini, bagi dengan ini tadi kemampuan las. Nah, ketemulah dia adalah 0,50813 cm ya, atau setengah senti lah, atau 5 mili, sehingga A nya bisa kita hitung dibagi 0,707 ketemu 0,719. Nah, ini kita bisa bulatkan 8. Kalau kita pasang 8, dicek minimumnya. Nah, karena tebal platnya adalah 14, maka syaratnya adalah 6. Nah, 6 ya, ini tebal platnya 14 ya, syaratnya adalah minimum 6. Maksimumnya adalah 14 kurangi 2, 12. Ya, jadi kita harus berada di antara ini, antara 6 dan 12 ya. Kita pasang aja 8. Nah, 8 sudah oke. Nah, yang terakhir contoh nomor 5 ya. Nomor 5 itu sama dengan yang nomor 3 tadi. 3 tadi ini ya. 3 tadi ini. Nah, sama ya, ini juga sama nomor 5. Cuman beda ukuran saja nih. Sama ya. Jadi cara mencari garis netral ini ketemunya 5,56 seperti di sini. Kemudian luas lasnya adalah 72 cm persegi. Nah, kemudian IP-nya ini juga menggunakan rumus tadi ya. Boleh, karena itu simetris bentuknya. Ini simetris ya. Kalau ini lebih pendek, tidak boleh menggunakan rumus itu. Ketemu 16082. Ini kalau dihitung dengan cara seperti yang tadi, nomor yang ini sama ketemunya nanti. Coba aja nanti dihitung sendiri dengan cara ini. Nanti ketemunya juga sama, ketemu 16082 cm pangkat 4. Akibat beban geser sentris, PU-nya adalah 20 ton. Nah, ini 20 ton ya. Sudah diketahui. Dibagi dengan luas las. Tadi yang di sini luas lasnya adalah 72 dibagi dengan 72 tadi adalah luas las ini ya. Itu adalah 277,78. Kemudian akibat momen adalah PU dikalikan E-nya adalah ini E-nya ya, dari pusatnya las ini ke gaya ketemu 68800 kg cm. Nah, untuk titik A dan B ya, titik A dan B itu mana? Ini A dan B ya. Titik A dan B, Y-nya adalah 16 ya, karena ini adalah 32, maka separuhnya ini kan ke garis netral kan 16. X-nya adalah 20 dikurangi 5,56. Nanti ini 20 kurangi 5,56 itu adalah ini yang sini ya. Nah, ketemu 14,44. Kemudian yang akibat V ya, V itu adalah akibat MUX ya, MUX per I polar ya, akibat X adalah ini ya. Ini akibat momen, ini akibat geser langsung ini ya nanti. Nah, terus yang H yang horizontal ini ketemunya. Nah, nanti ini dan ini dimasukkan, nanti yang V dengan V dijumlahkan dalam kuadrat ini, yang H sendiri dikuadratkan dalam akar ketemu 1128. Nah, 1128 kg per cm persegi. Nah, kekuatan las berapa? Ya, kembali lagi seperti yang tadi untuk 70 2214. Sehingga yang diperlukan tebal las itu adalah 1128 dibagi ini
kali 1 ketemu 0,51 cm. Nah, ini baru dicarikan A-nya. A-nya dibagi dengan 0,707 ketemu 0,72. Ini yang dicek terhadap syarat minimum, syarat maksimum, dan syarat maksimum efektif. Sehingga angka yang kita gunakan harus di antara 6, 12, dan 10. Nah, kalau kita pasang 11 tidak boleh karena sudah 11 boleh tapi tidak masuk dalam yang 10. Ya, sehingga harus di bawah 10. Di bawah 10 tapi di atas 6, ya kita pasang 8. 8 kalau dipasang sudah oke. Nah, sekian untuk part 2. Nah, semoga bisa dipelajari dan jangan lupa di subscribe.